Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Ta'ala wa aslahna lahu zawja la akhir ayat ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku, alhamdulillah kita harus terus bersyukur kepada Allah. Wasiat yang tidak akan pernah bosan kita sampaikan kepada diri kita sendiri, terutama kepada keluarga kita dan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Karena rasa syukur ini energi yang besar. Rasa syukur ini membuat kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita melihat dunia remeh, melihat akhirat luar biasa. Perbandingan untuk meningkatkan derajat kita bukanlah perbandingan dunia, tapi perbandingan akhirat. Melihat orang yang lebih baik amal ibadahnya, kita menginginkan agar seperti mereka, bahkan bisa melampaui, tapi tidak menjadikan perbandingan atas properti mereka, atas mobil kendaraan mereka, atas luasnya tanah mereka. Tidak demikian. Namun amal saleh, dan kita selalu meminta kepada Allah agar kita menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Namun bukanlah orang Islam kalau targetnya hanya saleh, tapi setelah dia menjadi baik, dia harus menjadi pribadi yang muslih. Saleh itu baik, tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau muslih, dia memperbaiki tingkatan setelah saleh. Dia menjadi orang yang beramal ma'ruf nahi munkar. Tidak mungkin amar ma'ruf nahi munkar diamalkan kalau dia pribadi yang sekedar saleh, tapi harus muslih, orang yang memperbaiki. Nah, ini menjadi karakter orang beriman. Orang beriman itu karena ada ruh amar ma'ruf nahi munkar, mereka tidak bisa diam kalau melihat kemungkaran. Mereka tidak boleh diam. Tadi saya katakan tidak bisa. Dan yang kedua, bahkan tidak boleh diam kalau ada kemungkaran. Jadi karakter orang beriman. Kalau acuh tak acuh terhadap kemungkaran di sekitarnya, maka ruh keimanannya hampir lepas. Sehingga jamaah barakallahu fikum, ketika melihat kemungkaran, tentu saja kita tahu tidak harus merubahnya sekaligus dengan tangan, karena butuh proses. Jika kalian melihat kemungkaran, kata Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangan, dengan kekuasaan. Kuasa kita sebagai orang tua, sebagai suami, kalau suami sebagai istri yang menguasai anak-anaknya, yang menguasai harta suaminya, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, Allah memberikan pilihan. Kalau engkau tidak mampu, fa idza lam tastati' falyughayyirhu bilisan, rubahlah dengan lisan, dikandani, dinasehati. Kalau tidak mampu lagi karena memang powernya terbatas, fadifalbi, dengan hatinya, dengan hati, dengan hati, karena tidak bisa membuat perubahan. Dengan lisannya tidak mampu, dengan hati. Tidak mampu itu bukan berarti bosan, tapi memang mau ngomong sama power, pasti nggak direken. Ya, dengan hati. Walaupun itu termasuk al-aful iman, itu selemah-lemahnya iman, kita perlu memilih itu di kondisi tertentu. Ya, men fi batin wa
ini salah. Sehingga walaupun dengan hati pribadi muslimnya setidaknya muncul di situ. Maka jamaah barakallahu fikum, di antara pembahasan ya di dalam risalah yaitu arba'un nasihat li islahin buyut, 40 nasihat untuk memperbaiki rumah tangga, yaitu kita sampai di halaman 13 nasihat yang kedua dari al-musannif, yaitu Syekh Dr. Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, yaitu bagaimana karakter muslim itu ada di dalam rumah tangga, yaitu upaya membentuk atau memperbaiki istri, berarti suami. Kalau suaminya tidak kena, apakah perlu diperbaiki? Okay. Tapi ini babnya yang nomor 2 adalah dibebankan kepada suami yang dia seorang pemimpin untuk islahin buyut, untuk memperbaiki rumah tangga, untuk menjadi agen perubahan di dalam rumah tangga. Baik. Kalau ada seseorang yang kemudian dia muncul di kalangan luas, kemudian dia akan mengatakan, ayo kita buat perubahan bersama-sama, perubahan di dalam lingkungan kita, di kota kita, di negara kita, atau dimanapun, di kantor kita. Insya Allah berhasil perubahan itu kalau dia memulai dari keluarganya. Coba cek bagaimana upayanya untuk keluarganya itu bagaimana. Dan sekarang memang gitu konsepnya dalam Islam. Bukan usahaku bahaguna, dari diri sendiri dulu, kemudian keluarga. Itu skop terkecil. Berarti bagaimana katakan ini kalian, yaitu suami, yaitu ayah. Runtutannya jelas. Seorang laki-laki yang memperbaiki dirinya, kemudian setelah itu sembari memperbaiki keluarganya, setelah itu baru ngomong ke lingkungan, baru ngomong ke tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan. Karena dia sudah mengupayakan terbaik untuk melakukan perubahan di dalam dirinya, di dalam keluarganya. Kenapa sih yang ditekankan itu laki-laki? Padahal di sini kan upaya memperbaiki istri. Nah, bagaimana sesuatu yang rusak memperbaiki yang rusak? Bagaimana seandainya tukang servis elektronik dia itu sakit, bagaimana mau memperbaiki alat-alat elektronik? Ya nyontel keliru jempolnya karena dia sakit. Atau kemudian dia pas waktu mau nyontel itu, lalu tidak nempel-nempel karena sakit, lupa tidak diinjek. Sebagaimana ibu-ibu nunggu nasi 2 jam kok tidak mantap-mantap, tidak dikemek. Ini pasti punya pengalaman itu, membujuk-bujuk ya manusia. Maka Bapak Ibu barakallahu fikum yang saya cintai karena Allah, tidaklah dia menjadi agen perubahan untuk memperbaiki kondisi, tapi dia belum memperbaiki dirinya sendiri. Ya kan lucu seandainya ada dokter paru ngobati pasien kanker paru dia TBC, tuberkulosis paru. Dia harus sehat dulu, ya dokter manusia bisa sakit, disehatkan dulu dia, kemudian mengobati orang lain. Ya. Kemudian bagaimana seandainya ada dokter jantung mengobati jantung koroner, dia sendiri kena jantung, diperbaiki sendiri dulu. Nah ini dari situ kan tidak bertentangan dengan akal manapun, logika manapun, bahwa yang memperbaiki istri dia harus menuntut dirinya untuk baik. Terus bagaimana seandainya ada rumah tangga yang memang dari awal bertemu mereka berdua ini sama-sama kondisinya kurang baik dalam hal agama dan lain-lain, dia sama-sama memperbaiki diri, saling memperbaiki diri, sama-sama ngaji, sama-sama taklim, ya. Namun yang lebih ngejos
seharusnya pengajiannya laki-laki atau perempuan? Seharusnya laki seharusnya majelis taklim lebih mencos nih, seharusnya laki. Tapi masya Allah di sini di masjid ini jamaahnya luar biasa, lebih banyak laki-laki yang ngaji. Ini tanda-tanda baik ya, insya Allah gitu. Tapi kalau lagi senyumnya kalau situ aman. Sabar-sabar, masalah rumah tangga tidak boleh dibawa ke masjid. Nah, para profit dia sama-sama berumah ya, saya juga masih banyak kekurangan. Kita sama-sama belajar. Nah, makanya kata Syekh Muhammad Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, dia mengatakan di ayat yang pertama ini, apabila istri itu adalah wanita yang salihah, maka ini merupakan kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak demikian, maka kewajiban kepala rumah tangga yang mengupayakan perbaikan, jika menemui istri yang mungkin kurang baik, maka ini kewajiban kepala rumah tangga. Tapi seakan dari tidak mempan, kemudian saya arahkan ke hal-hal yang baik, tidak mempan ya, berarti diarahkan ya harus banyak introspeksi. Mungkin harus bersama-sama berjuang di dalam kebaikan. Kalau belum mampu mengajari agama, ya diarahkan ke majelis ilmu, yaitu ada para guru, para ustadz, para kiai yang mewakili jenengan, yang mewakili tugasnya suami, masya Allah. Nah, sehingga diarahkan untuk pengajian. Kemudian hal itu karena beberapa keadaan, kata Syekh Muhammad Al-Munajjid. Ya, keadaan pertama, ya karena memang dari awal berangkat dari keawaman, berangkat dari mungkin ketidakbaikan juga, ya harus diperbaiki dua-duanya. Atau kemudian dia orang yang baik, suami yang baik, ketemu istri yang mungkin belum baik, ditanggung jawab suami. Nah, untuk memperbaiki itu semaksimal mungkin. Nah, memang benar kata beliau bahwa semuanya itu persoalan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu benar. Tapi harus memahami konsepnya. Makanya belajar dari keluarga Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, yaitu yang dinukil oleh beliau di dalam risalah ini, yaitu beliau menukil surat Al-Anbiya ayat 90. Fastajabna lahu wa habna lahu Yahya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa dari Nabi Zakaria dan istrinya tentunya, dan kemudian mengaruniai, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniai anak namanya Yahya. Padahal waktu itu sudah sepuh. Nabi Zakaria di dalam riwayat dikatakan waktu itu umur 120 tahun. Dan sedangkan istrinya Nabi Zakaria, siapa namanya? Istri Nabi Zakaria? Zakaria. Ya benar, ya benar. Namanya Bu Eliasha, ya. Bu Eliasha. Bu Zakaria paling PKK. Saya sudah kasih namanya siapa? Bu Zakaria. Yaitu ini ada sebuah amalan untuk memperbaiki diri. Makanya di situ kan ketika Allah berfirman wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah, wa aslahna lahu zawjah, islah.
dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi istrinya. Masya Allah. Syekh Muhammad Al-Munajjid beliau menggarisbawahi wa aslahna lahu zawjahu, memperbaiki kondisinya. Walaupun di dalam tafsir perbaikan itu berupa perbaikan fisik maupun agama, memperbaiki dua-duanya. Jadi mana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan dulunya memang istri Nabi Zakaria ini divonis mandul secara medis. Jadi yang vonis mandul itu memang dunia medis. Pada waktu itu sudah divonis mandul, tidak bisa melahirkan, maka Allah menjadikan dia bisa melahirkan. Ya, makanya apa? Ya, ahli tafsir juga. Dia mengatakan sebelumnya kondisi fisiknya itu lidahnya panjang. Kemudian Allah memperbaikinya secara fisik. Dan kemudian ini kemudian yang diambil faedah oleh para ulama bahwa perbaikan fisik, perbaikan agama merupakan karakter dari keduanya, yaitu orang yang berkepribadian muslim di dalam rumah tangga. Itu Allah yang memperbaikinya. Jelas wa aslahna lahu wa aslahna, kami yang memperbaiki. Maksudnya kami ini adalah Allah, bukan berarti kami ini banyak, bukan. Ini untuk mengagungkan, pengagungan, jadi ta'zim. Jadi kok kami? Ya, karena ini pengagungan. Kalau kita itu kalau ketemu orang di bahasa pergaulan beberapa kalangan itu kan, kamu laki-laki satu kan anta. Ya, tapi kalau kata orang yang awam itu ente. Tapi kan kita bilang antum karena orangnya satu, kenapa antum? Pemuliaan. Biasanya kalau ada syekh, ada guru, itu santri itu nggak berani bilang anta. Ya ustadi, anta dadhab, lo itu nggak berani. Nggak berani. Fin dadhab, fin anta dadhab, nggak berani. Tapi pasti mengucapkan antum. Nah, kalau bahasa Jawa kayak panjenengan, antum, panjenengan. Orangnya satu, tapi antum kan kamu laki-laki lebih dari dua. Nah, maka siapa inilah Allah yang melakukan perbaikan. Nah, kalau sudah tahu yang melakukan perbaikan itu Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbaikan di rumah tangga, ya deketi zat yang memperbaiki. Itu loh kuncinya itu. Tidak mungkin suami memperbaiki istrinya kalau suaminya jauh dari Allah, menjadi pribadi yang mu'rid anhu, yaitu pribadi yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Suami menyuruh istrinya untuk perbaikan ibadahnya. Boleh sholat di masjid, tapi kemudian suaminya sholatnya di rumah. Kayak orang ruku, suami kayak gitu. Iya, ruku warna pink loh. Terus rendonya kayak kasih bros. Karena dia mendorong istrinya ke masjid, sementara dia di Masya Allah, merubah karakter istri. Apapun kasusnya, jangan salah fokus. Maksudnya Syekh Shalih Al-Munajjid, Muhammad Shalih Al-Munajjid, jangan salah fokus. Fokusnya ngomeli istrinya, memberikan tutorial kepada istrinya. Langkah pertama begini, langkah kedua begitu, ketiga persatuan Indonesia, keempat bukan begitu. Tapi langkah yang paling jitu, fokusnya adalah deketin zat yang memperbaiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci. Panjenengan misalkan di waktu dicurhati, istriku begini, dia punya gejala awalnya
ketika istriku ini dengan tangan ngaplokkan, semua orang ditaplok, tembok-tembok ditaplok. Kemudian yang keempat, kelima, keenam, kasus apapun itu, resep utamanya satu. Mas, wahai suami engkau, wahai engkau suami, perbaiki kedekatanmu dengan Allah. Itu. Karena yang memperbaiki bukan suami. Buktinya Nabi Nuh alaihissalam nggak bisa memperbaiki istrinya. Buktinya Nabi Nuh alaihissalam nggak bisa memperbaiki istrinya. Kafir. Karena yang memperbaiki Allah. Berarti Nabi gagal dia berdua. Enggak. Upayanya luar biasa. Hidayah dari Allah. Kemudian jika ada seorang suami, dia bilang saya tidak kurang-kurang, didik dia, memerintahkan dia begini dan begitu. Loh, apa benar sudah maksimal? Karena upayanya Nabi Nuh itu luar biasa di atas rata-rata. Makanya perhatian juga untuk laki-laki. Rasul bisa proses. Saya begitu. Beliau menggantikan tugas istri saya. Untuk dia. Nah, apa? Terakhir apa? Iya, Nabi Nuh ya, upayanya maksimal. Ada seorang suami dengan dia berdalih, ya, bukan berdalih. Wah, tak didik macam-macam, tolong militer, tolong tukang bakso, tukang ini, tukang ledeng. Lah, bukan itu jalan didik. Mendidik sebagaimana mendidiknya Nabi Nuh alaihissalam itu di atas rata-rata. Lebih isu lo tak kandani lah. Kalau Nabi Nuh bukan hanya berisu, ini bukan jadwal sarapan ini, kok berisu. Nah, masa kita lihat di dalam surat Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Sampai ngadu pada Rabbnya, ya Allah, aku ini ngandani memperbaiki kaumku, mendakwai kaumku. Lailan wa nahara, malam dan siang. Dan siang. Tapi kurang cus itu ngomel bulan. Bukan ngomel upaya perbaikan malam dan siang. Berarti 24 jam. Sehingga walaupun suami ini pasti tidur lah, sehingga yang dimaksud adalah bagaimana memperbaiki istri. Itu dari amalannya 24 jamnya. Caranya memperbaiki istri itu kok kaumi, jadi kaumku. Lah memangnya istrinya Nabi Nuh bukan kaumnya? Ya kaumnya. Gitu. Sehingga jamaah barakallahu fikum. Sudahkah suami mengupayakan perbaikan kepada istri yang di atas rata-rata? Lah ketika ada istrinya ketemuan rasa-rasa sama teman-teman PKK-nya, wah, jangan begitu. Diperbaiki. Sehingga perbaikan ini merupakan karakter dari pribadi yang muslim. Siapa di sini yang dikatakan suami? Suami yang dia kalau memperbaiki istrinya di atas rata-rata, berarti dirinya sendiri suami tersebut memperbaiki dirinya di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Demikianlah. Maka kemudian kita lihat perbaikannya, ya. Makanya di ayat sebelumnya itu wa Zakaria idh nada rabbah, ngadu. Inilah perbaikannya suami itu ngadu ke Allah. Jangan ngadu ke siapa-siapa dulu. Ngadu ke guru boleh. Kemudian memperbaiki langsung memberikan mau idhah nasihat juga boleh. Nah, tapi ngadunya ke Allah dulu. Wa Zakaria idh nada rabbah rabbi la tadarni fardan
penjelasan ya, tapi ini majazi ya. Ini doanya luar biasa, energi kengototannya tanda kutip. Ya Allah jangan biarkan aku sendiri loh. Oh, itu kan ke tanda kutip kengototan, tapi nggak dikti Allah juga. Berarti kan teman ini, dungoni tenanan, nggak malas-malasan dan rutin terus, karena doa itu seperti anak panah, diluncurkan terus. Lah angkat tangannya dengan rasa-rasa. Rasulullah kalau doa angkat tangan begini, meminta hujan di istisqa. Nah ini ada orang doa amin ini dilepuk langsung rorokan amin. Begini. Kadang-kadang kayak ini doa amin. Yang sebetulnya itu itu kan termasuk dalam hadis, ada orang yang berdoa kemudian yang lain yu'aminu mengaminkan, itu isi doanya bisa sama. Maka jangan kalau dari aminnya saja malas. Terus dungo ya rasa-rasa. Ambil salah angok, soto, Allahumma. Berarti yang niat perbaikan pertama di dalam keluarganya Nabi Zakaria, kepala rumah tangganya doa. Walaupun istrinya juga doa, cuma yang terekam adalah jelas wa Zakaria idna rabbah. Semuanya yang muncul di dalam riwayat doa ini. Kok belum ada perbaikan di rumah tangga saya? Dumoi paling kurang. Sudah kurang jos. Dumoi kurang jos. Nah, mungkin karena nggak dibuka lebar-lebar kenejosannya. Akhirnya karena pakaian rumah laku itu open little jos. Kok dibuka sih? Buka banyak. Kok open little pakot ya? Open little only. Pasti kurang banyak doa. Kelihatan dari doanya, rasa bahasanya kelihatan bahwa ini doanya tenanan kalau minta. Beda orang minta yang biasa-biasa dengan yang rotok jihad itu ya. Atas dengan jihad itu. Ya. Kalau minta biasa kan beda. Minta kepada manusia saja kalau biasa. Buat tukang ndok, tapi tidak tukangnya nggak bobois, kan beda. Tolongnya tukang ndok, itu kan beda. Masya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Ini amalan pertama perbaikan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbila tadrun farma anta khairul warisi. Dan fastajabna lahu. Kemudian Allah menjawab doanya Nabi Zakaria. Wahabna lahu Yahya, dan Allah mengkaruniakan Yahya di usia yang tidak muda. Wa aslahna lahu zawj, dan Allah memperbaiki istrinya. Masya Allah, itu polanya, memperbaiki istri. Allah yang memperbaiki, tapi upaya yang luar biasa adalah doa dari suami. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Dan yang luar biasa, kalau Allah sudah memberikan perbaikan, maka mereka harus yusari'una fil khairat, harus cepat di jalan kebaikan. Ini juga salah satu. Jangan menunda-nunda kebaikan kalau mau baik. Mau baik kok menunda-nunda kebaikan, ya tertunda kebaikannya. Ya Allah, saya mau berubah, ya sudah berubah. Kok kalau bawa rendes berubah langsung. Paling backsoundnya paling berapa detik aja terus berubah. Nah perubahan kita punya karakter orang beriman yusari'un, cepat. Kalau mau perubahannya cepat. Dan sangat buat yusari'un fil khairat itu. Fastabiqu
fastabiqul khairat. Jadi kan semboyannya begitu. Kalau nempel yo ganti mawon semboyannya pun fastabiqul khairat. Alon-alon asal harus semua gitu. Ya. Itu selalu dalam kebaikan akan cepat. Nah, berarti begini, ini rahasia. Sebenarnya kalau nggak sama koncoplok itu nggak kasih tahu. Ini rahasia benar. Benar. Kalau mau ada perubahan, ada upaya yang harus dilakukan, yaitu jangan menunda-nunda kebaikan dalam perkara kecil, bahkan dari perkara yang dianggap sepele. Contoh, nunda setrikoan. Ini contoh. Kalau tidak dimulai dari karakter yang ringan, mana mungkin yang lain bisa. Lah kok katanya ngomong sedekah, mau setrikoannya ditunda, mentasi handuk itu ditunda, bahkan mentasi karat juga nih. Entah di sini ada yang bebek karat mau Badan tadi. Pun ngaku kan. Itu perkara yang baik. Kok mau melakukan perbaikan kepada istri? Tadi saya mulai. Kok mau melakukan perbaikan kepada istri? Mau melakukan islah saja, melakukan perdamaian kepada saudara saja ditunda. Mau melakukan silaturahmi saja ditunda. Mana mungkin dia menjadi pribadi yang muslim kalau islah saja ditunda. Tukaran itu awet sama dulu ini. Padahal yang tidak pakai formalin, ya jangan ditunda. Tidak mungkin melakukan kebaikan, perbaikan kepada istri kalau dia mau sedekah saja ditunda, sholatnya ditunda. Ya kalau pertandingan bola ada siaran tunda, cuma siaran tunda selalu tidak lebih seru daripada siaran langsung. Karena ditunda lagi, perkara yang kecil, atus ditunda, alhamdulillah, mungkin wangi. Itulah menurut standar hidupnya kita sendiri. Lawang ngapunten, kentut itu menurut kita biasa saja kalau itu keluar dari knalpot kita sendiri. Tapi menurut hidungnya orang lain itu masih wambune panggil. Wambune jandak mufakat kuwi. Karena yang nyium bukan kita sendiri. Yang membau bukan yang nyium ya. Yang membau. Nah, kalau selalu sesuatu yang disegerakan, kebaikan yang disegerakan itu, masya Allah. Lah ya kok mau memperbaiki istrinya, mengganti mantu ya ditunda-tunda. Padahal ini sudah ayah pilates anaknya ini, sudah fitnah luar biasa. Gitu-gitu aja ditunda. Kalau mau memperbaiki istri, menikah itu ya gampang, main salaman, dikocak tangannya, pakai datang dulu, calon mertua sudah sah. Kan beberapa minggu lalu sudah saya kasih tutorial kan bagaimana nikah cepat murah ya. Ya mau dia mau. Pokoknya hal-hal baik itu nggak boleh ditunda. Ditunda ya gara-gara gengsi terlalu. Kemarin solusi teror sudah saya sampaikan. Nanti tinggal mudah-mudahan dicatat. Kayaknya ada yang gambar. Itu tinggal. Makanya kata beliau Al-Musannif Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid Hafizahullah Ta'ala, beberapa metode memperbaiki istri itu diantaranya ada beberapa poin, 2 poin besar. Ada 2 poin besar. Ya, diantaranya kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghadan wa rahaban. Ini menandakan bahwa doanya itu ngototnya luar biasa, tanda kutip, giatnya luar biasa kepada Allah, tapi nggak maksa. Itu dengan penuh harap dan firman wa kana lana khasyin, dan khusyuk
menjadi pribadi yang khusyuk, memintanya khusyuk, jihad tapi khusyuk, nggak maksa. Berarti ada kesabaran, upaya keras di atas rata-rata dan ada kesabaran. Kalau upayanya di atas rata-rata nggak ada kesabaran, pastilah dia akan mudah tersandung. Ada beberapa hal metode memperbaiki istri. Yang pertama, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Najib Ta'ala, memperhatikan dan meluruskan berbagai macam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ibadah dulu yang diperbaiki. Bagaimana sholatnya tadi? Yusa'alifuna fil khairat apa enggak? Bagaimana upaya-upaya lain? Bagaimana zakatnya? Ini perkara-perkara yang wajib dulu. Bagaimana jilbabnya? Yang mungkin awalnya nggak jilbaban, ya dikasih jilbab yang sekiranya nggak memberatkan dia. Maksudnya bisa jadi harus sabar ketika dalam kondisi istrinya menggunakan jilbab tapi kayak palang pintu kereta api, buka tutup, sabar dulu. Kemudian sambil digiring ke majelis ilmu, giring. Ya enggak, maksudnya diajak untuk digiring. Nah, itu diajak ke majelis ilmu sambil mendapatkan pencerahan. Kemudian perlahan-lahan jilbabnya akan bertambah baik, bertambah syar'i. Kalau enggak mau, ya harus sabar. Kan namanya proses, harus sabar. Nanti pastilah dia pasti nanti akan jilbaban. Mayit kan jilbaban. Ya, mayit kan jilbaban. Jadi sabar aja, nanti akan indah pada waktunya. Dia akan berjilbab pada waktunya. Gitu aja sudah. Tinggal nanti hisabnya ditanggung. Ya, berat ya. Nah, itulah Bapak-Ibu. Pertama yang diperbaiki adalah ibadah. Kemudian yang kedua ada upaya meningkatkan keimanan, kata beliau. Upaya meningkatkan keimanan apa diantaranya? Ada anjuran melakukan bangun malam untuk sholat tahajud. Jadi kan dimulai dari suaminya sholat tahajud. Mungkin pertama-tama ya cuma 2 rakaat. Bahkan yang lebih ringan dari itu mungkin cuma sholat witir 1 rakaat. Enggak apa-apa. Di awal musim magang. Mungkin juga sulit bangun malam. Ya witir sebelum tidur. Enak Islam ini. Enak. Witir sebelum tidur. Dibiasakan terus. Nanti sampai terjadi perbaikan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Nanti akan tersegarkan untuk bangun malam. Itu tadi suami dulu. Seandainya ada di sebuah rumah istrinya yang rajin tahajud, tapi suaminya juga rajin ngiler, ini ya baik juga, baik. Ya, saya katakan baik, baik, insya Allah baik. Tapi ya itu tadi diamalkan hadis bahwa al-kamal yang artinya di dalam hadis itu saling membangunkan. Suami membangunkan istrinya, istri membangunkan suaminya. Kalau istri membangunkan suaminya pasti bangun. Bayang, tak saling membangunkan, bahkan diperciki minyak goreng, air. Tapi nggak harus diperciki. Perciki itu terakhir, jangan yang pertama. Ya, dibangunkan suamiku, bangun sholat. Kok nggak obat? Diantaranya kalau saya tidak bangun, ada resep agar mau bangun segera bisikan pelan-pelan, Mas, jadi nikah tidak. Nah itu insya Allah bangun, tenang, tapi bohong. Kalau yang penting bangun disek, itu ya. Dan upaya perbaikan yang lain saya lanjutkan dengan cepat. Ya, sholat itu tadi yang pertama. Yang kedua diantaranya diajak membaca Al-Quranul Karim. Pokoknya dekat terus sama Allah. Ada juga diajarkan menghafalkan zikir dan doa pada waktu dan kesempatan tertentu.
tafsiran dari yusari'una fil khairat, membaca buku-buku Islami yang bermanfaat, kemudian mendengarkan rekaman kajian, ya. Sekarang kan banyak YouTube, enak tinggal internet. Sepanjang kan mau ceramah yang sama ulama seluruh dunia tinggal dipencet. Nah, kalau sudah ceramah yang disetel, ya kadang-kadang ya gimana ya? Tapi baiklah, baik. Hanya ditinggal orang TV, ditinggal ngepel, tinggal buka, tapi setidaknya kan sekarang itu enak, tinggal buka ya aplikasi seperti YouTube, video, macam-macam ceramah-ceramah itu ada. Di antara begitu di perkara-perkara kajian ilmiah yang meningkatkan keimanan. Setelah itu kemudian perbaikannya adalah memilihkan teman-teman wanita yang salihah. Jadi panjenengan harus menjauhkan dari teman-teman yang kurang baik kepada istri panjenengan. Dijauhkan, diabseni. Mana yang kira-kira temannya istri yang brengsek mana? Itu harus dijauhkan betul. Kalau nggak gitu, sudah nggak jadi. Dan yang terakhir adalah menjauhkannya dari segala keburukan dan pintu-pintunya. Menjadi suami yang betul-betul mentalnya pemimpin. Karena pemimpin itu nggak mau yang dipimpinnya celaka. Apa-apa yang membuat istrinya celaka, apa-apa yang membuat istrinya terjerumus dalam keburukan, ini feelingnya kuat banget. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah memperbaiki diri kita semuanya. Ada 1-2 diskusi saya jawab. Wajib bahwa salah satu istrinya Nasrani, kemudian laki-lakinya taat, ahli masjid. Cara memperbaikinya gimana? Jadi memang yang pertama dibolehkan, hanya boleh bukan anjuran, yaitu laki-laki muslim menikahi ahli kitab, di antaranya wanita Nasrani dan Yahudi. Kalau selain itu nggak boleh, diharamkan wanita musyrikat. Nah, itu hanya boleh. Kemudian yang kedua, resikonya menikah dengan wanita ahli kitab tentu saja adaptasi. Ini memang boleh kalau bukan anjuran. Lebih beda orang saja kan bentukan. Apa kurang buahnya kan wanita muslimah. Buahnya rondo-rondo yo pakai. Dia wanita yang single banyak. Ya, mbok ya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah banyak taubat. Banyak taubat kepada Allah, mendekat kepada Allah atas pilihan yang serampangan. Sembari kemudian menunjukkan pribadinya yang baik dan mendoakan agar istrinya mendapatkan hidayah. Begitu terus menerus sampai kapan? Sampai di ambang ujungnya kesabaran dalam menangani itu. Kalau misalkan sabar, ya lakukan terus, tidak perlu dicerai. Tapi kemudian kalau seandainya ini bisa mengakibatkan terjerumusnya panjenengan wahai laki-laki dan termasuk anak-anak nanti bisa ikut ibunya, maka ini terlalu berisiko, maka harus didiskusikan dengan pas gitu. Nah, tapi ya sudah, karena itu pilihan, ya kita ambil resikonya. Ya. Kalau yakin teruskan untuk mendakwai, kalau nggak yakin ya istikharah. Allah ba'ala bismillah. Dari ibu-ibu tidak ada masalah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, yang masalah suaminya. Oh iya, suaminya masalah. Kita tahu ada. Kalau tidak mau masuk Islam, baik la ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Kecuali sebelum nikah ada syarat. Kalau mau nikah sama aku masuk Islam ya. Oh, tenang.
Kalau dia nggak masuk Islam, maka ada khiyar, ada hak pilih, yaitu apa itu khiyar? Khiyar itu yaitu indom awil fasakh, melanjutkan pernikahannya atau pisah. Kalau ada syarat di sebelumnya, tapi kemudian kalau tidak ada syarat, ya karena itu pilihan, ya ditunjukkan piawaiannya dalam berdakwah, karena harus tanggung jawab. Sambil pelan-pelan upayanya itu tadi sibuk memperbaiki diri sehingga istri merasakan cahaya imannya. Ya Allah, suamiku ketika semakin dekat sama agamanya, sama Allah, kok jadi begini, tambah baik, perlakuannya tambah baik ke saya. Masa nanti tidak tersentuh hatinya untuk masuk Islam? Mudah-mudahan dapat hidayah. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.